Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Januar Ifdal Dikri dari kelas 12 IPA 4. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai sumber energi. Sumber energi adalah segala sesuatu di sekitar yang mampu menghasilkan suatu energi, baik yang kecil maupun yang besar. Sumber energi terbagi menjadi dua jenis, yaitu sumber energi primer dan sumber energi sekunder. Sumber energi primer merupakan sumber energi yang terdapat langsung di alam dan dapat dijumpai, seperti air, nuklir, matahari, minyak, batu bara, kayu, dan angin. Sedangkan sumber energi sekunder merupakan energi yang dihasilkan dari energi primer yang lainnya, contohnya gas dan listrik. Adapun contoh dari energi primer dan energi sekunder sebagai berikut. Energi primer. 1. Air. Energi air merupakan energi alternatif yang dapat digunakan sebagai pengganti bahan bakar fosil. Sumber energi yang satu ini didapatkan dengan memanfaatkan energi potensial dan energi kinetik yang dimiliki oleh air. Di Indonesia sendiri sudah terdapat puluhan PLTA untuk menghemat sumber daya tak terbarukan. 2. Nuklir. Energi nuklir merupakan energi primer. Nuklir itu sendiri sebenarnya adalah energi terbarukan, namun bahan pembangkitnya tak terbarukan. Pembangkit nuklir menggunakan uranium U-235 yang langka dan terbatas. Nuklir lebih unggul dibanding energi tak terbarukan lainnya, karena nuklir tidak melepaskan gas-gas berbahaya, namun nuklir menimbulkan limbah radioaktif yang sangat merusak bagi makhluk hidup. 3. Matahari. Matahari merupakan sumber energi paling penting dalam kehidupan manusia. Sumber energi panas dari matahari juga banyak digunakan untuk berbagai macam aktivitas, seperti fotosintesis buatan, listrik tenaga surya, menjemur pakaian, dan lain sebagainya. 4. Minyak bumi. Minyak bumi adalah bahan bakar fosil yang berbentuk cair. Minyak bumi terperangkap di bawah lapisan batuan. Untuk mengambilnya, tanah dan batuan dibor. Tak cuma di darat, minyak bumi juga ada di bawah lautan. Minyak bumi adalah bahan bakar utama kendaraan. Sayangnya, pembakaran minyak bumi melepaskan gas-gas berbahaya ke atmosfer. 5. Batu bara. Batu bara adalah batuan yang berwarna hitam atau kecoklatan. Batu bara adalah bahan bakar fosil yang terbentuk dari makhluk hidup yang mati dan terkubur jutaan tahun lalu. Batu bara dibakar untuk menghasilkan energi. Untuk mendapatkan batu bara, kita membuat tambang di permukaan bumi dan di bawah tanah. 6. Biomasa kayu. Biomasa merupakan energi primer yang terbarukan, yang mengacu pada bahan biologis yang berasal dari organisme yang masih hidup ataupun yang belum lama mati. Sumber utama dari energi biomasa sendiri adalah limbah, alkohol, dan juga bahan bakar kayu. 7. Angin. Angin merupakan salah satu sumber energi yang tak pernah ada habisnya. Selama bumi ini masih ada, maka angin akan tetap ada selamanya, karena ketersediaannya tidak terbatas. Angin sendiri seringkali dimanfaatkan
dalam teknologi kincir angin, khususnya di negara dengan intensitas angin sangat banyak. Angin ini nantinya akan mendorong turbin dari kincir angin yang bisa menghasilkan energi listrik. Selanjutnya, energi sekunder. Satu, listrik. Listrik merupakan energi sekunder yang dihasilkan dari energi primer lainnya. Listrik adalah salah satu jenis energi utama yang dibutuhkan bagi peralatan listrik atau energi yang tersimpan dalam arus listrik dengan satuan ampere dan tegangan listrik dengan satuan volt dengan ketentuan kebutuhan konsumsi daya listrik dengan satuan watt. Listrik dipergunakan untuk menggerakkan motor, lampu penerangan, memanaskan, mendinginkan, atau menggerakkan kembali suatu mekanik untuk menghasilkan bentuk energi yang lain. 2. Gas alam. Gas alam adalah bahan bakar fosil lainnya yang terperangkan di bawah batuan. Gas alam sebagian besar terbentuk dari metana. Metana adalah gas beracun yang berbau busuk. Gas alam dipergunakan untuk memasak dalam bentuk LPG atau gas cair. Selain berdasarkan sifat alaminya, macam-macam sumber energi juga dikategorikan berdasarkan ketersediaannya. Berdasarkan ketersediaannya inilah energi dibagi menjadi energi terbarukan dan energi tak terbarukan. Energi terbarukan merupakan sumber energi alam yang dapat langsung dimanfaatkan dengan bebas. Selain itu, ketersediaan energi terbarukan ini tak terbatas dan bisa dimanfaatkan secara terus-menerus. Sedangkan energi tak terbarukan adalah energi yang diperoleh dari sumber daya alam yang waktu pembentukannya sampai jutaan tahun. Energi ini dikatakan tak terbarukan karena apabila sumber daya tersebut sudah digunakan, akan memerlukan waktu yang sangat lama untuk menggantikannya. Itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai seputar sumber energi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.